Elle, let's go! We're gonna be late for school. Gotcha. We've been besties since the day we were born. How will we stay so You made close? it. We have a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrin Kialawi. Perkenalkan, nama saya Keke Nurjana. Perkenalkan, nama saya Elvi Alfianti dan Nama saya Hasan Nurulki dari program studi Administrasi Bisnis Internasional semester 4 Fakultas Instrafan Universitas Surya Kencana Cianjur. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce. Adapun tugas ini tentang menganalisa sebuah perusahaan Netflix. Nah, perusahaan Netflix ini kita menganalisa tentang bagaimana histori perusahaannya, pasca digital masuk, dari ERP, e-commerce, SCM, dan juga imannya terhadap perusahaan Netflix itu sendiri. Nah, untuk yang pertama ada perusahaan Netflix, histori perusahaan Netflix. Nah, perusahaan Netflix ini berdiri pada tanggal 29 Agustus 1997, didirikan di Scott Valley, California oleh dua orang, yaitu Mark Dunlap dan juga Reed Hastings. Adapun model bisnis Netflix ini tentang penjualan DVD dan juga penyewaan DVD. Namun setelah 1 tahun berjalan, perusahaan ini hanya menyewakan DVD saja dan meninggalkan penjualan DVD. Nah, tepat pada tahun 2010, perusahaan Netflix ini memperkenalkan model bisnis yang baru, yaitu pelayanan pengaliran atau yang bisa disebut dengan streaming. Nah, tapi tetap mempertahankan penyewaan DVD dan juga Blu-ray. Perusahaan Netflix ini memperluas pasar internasionalnya ke beberapa negara, dan di Indonesia pun Netflix masuk pada tahun 2016. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai IRP. Kalian udah tahu belum IRP itu apa? Nah, IRP ini adalah Enterprise Resource Planning, yang mana artinya perencanaan sumber daya perusahaan, yang mana adanya IRP ini untuk mengelola perusahaan menjadi lebih maksimal lagi. Nah, di dalam video Netflix atau aplikasi Netflix ini ada 2 IRP, yaitu yang pertama, Netflix bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama dan produser supaya aplikasi Netflix ini bertambah filmnya, dan si pengguna Netflix juga bisa puas dalam video aplikasi Netflix ini. Kemudian yang kedua yaitu memproduksi dan membeli lisensi film, dan tidak hanya film-film yang disediakan oleh aplikasi Netflix, video Netflix ini juga harus bisa berkualitas tinggi, kualitasnya juga tinggi supaya bisa memuaskan si pelanggan, sehingga pengguna Netflix ini mampu membayar setiap bulannya gitu. Jadi pengguna setia kalau istilahnya mah ya. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang CRM dan e-money. Adapun tentang CRM perusahaan Netflix, CRM atau Customer Relationship Management adalah sistem informasi yang terintegrasi untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra dan pasca penjualan dengan pelanggan. Adapun CRM dan perusahaan Netflix ada 3. Yang pertama, konten eksklusif pada tiap akun pelanggan. Perusahaan Netflix sendiri sudah berhasil membangun hubungan dengan pelanggan dengan memberikan konten eksklusif tiap akun pelanggan. Misalnya, perusahaan Netflix menggunakan data riwayat menonton pelanggan sehingga rekomendasi tersebut dapat dipersonalisasi. Yang kedua, preferensi menonton riwayat pelanggan. Pada saat pelanggan menonton dan menilai, pada saat itu pula perusahaan Netflix memberikan penilaian atau mempelajari bagaimana perilaku pelanggan dengan rata-rata penayangan, sehingga menjaga pelanggan untuk tetap berlangganan. Yang ketiga, peningkatan penayangan. Perusahaan Netflix menambahkan program baru, sasarannya untuk
memaksimalkan pelanggan. Adapun kata seorang pemasar, if you keep watching, we will keep adding more of what you love. Yang kedua yaitu e-money dalam perusahaan Netflix. E-money merupakan uang yang digunakan untuk transaksi internet dengan cara elektronik. Adapun e-money dalam perusahaan Netflix ada 3. Yang pertama menggunakan GoPay, yang kedua menggunakan Dana, dan yang ketiga menggunakan Genius. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang e-commerce yang ada di dalam perusahaan Netflix. Nah, yang pertama ada B2B-nya. Nah, di perusahaan Netflix ini, produk lain bekerja sama dengan Netflix untuk menampilkan iklan produk lain saat user itu menayangkan sebuah video atau menonton video. Nah, ini khusus untuk user yang tidak berlangganan. Nah, untuk selanjutnya yaitu Netflix sendiri bekerja sama dengan e-commerce yang ada di Indonesia khususnya untuk menjual sebuah voucher yang nanti akan diredam di aplikasi Netflix atau di websitenya itu sendiri. Untuk B2G-nya, Netflix menawarkan kepada pelanggan berlangganan dari harga 54.000 sampai 186.000 dengan fitur-fitur yang lengkap dan juga tanpa iklan saat kita menontonnya. Supply chain management yang digunakan oleh Netflix. Yang pertama, model pengiriman lokal. Netflix menggunakan model pengiriman lokal setiap pasar tempat mereka beroperasi untuk mendistribusikan subtitle dan karya seni akurat. Netflix menekankan selebriti lokal negara-negara tersebut dan melakukan kontrol kualitas pada paket lengkap aset digital. Kemudian yang kedua, mengirimkan DVD dengan cepat. Salah satu perangkat lunak SCM milik Netflix dapat memberitahu pekerja ke mana harus mengirimkannya persediaan segera setelah tiba di gudang. Begitu persediaan tiba di gudang, persediaan segera dikirim ke tujuan berikutnya. Dan yang ketiga, pengumpulan data yang intensif. Pengumpulan data yang cepat dari pemasok dapat membantu organisasi menargetkan pesanan mereka sehingga beberapa pemasok tertentu tidak kelebihan beban dan yang lainnya kurang bekerja. Keempat, industri manufaktur. Yang sebenarnya banyak komponen individu dari berbagai produsen kecil dapat mencari untuk membangun sistem proses untuk menjaga kualitas produk mereka secara keseluruhan. Kemudian yang kelima, rekomendasi kesukaan pelanggan. Netflix menggunakan sistem rekomendasi yang kemungkinan akan disukai pengguna. Arsitektur berorientasi layanan mikro menuntut layanan yang dipersonalisasikan kepada pengguna berdasarkan selera. Sistem rekomendasi ini bekerja dengan sangat baik. Pasca digital marketing masuk. Keberhasilan strategi marketing Netflix terletak pada kemampuannya untuk membina ikatan yang kuat dengan para pelanggan dan merekrut para pengguna baru secara efisien. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa strategi marketing berikut. Yang pertama, ad-free digital advertisement. Netflix memanfaatkan kekesalan pemirsa ketika melihat iklan dengan mengubahnya menjadi fitur berlangganan. Layanan streaming secara efektif menarik lebih banyak pengguna ke platformnya dengan menawarkan kontennya tanpa iklan. Terlepas dari waktu konsumsi, kita dapat menonton sebanyak yang kita inginkan kapanpun dan dimanapun tanpa terganggu oleh satu iklan pun. Hanya dengan biaya bulanan yang rendah. Selain itu, layanan ini dapat diakses di semua perangkat digital. Kemudian yang kedua adalah social media marketing. Netflix memanfaatkan saluran media sosial populer yang sering digunakan oleh pelanggan yang bertujuan untuk menginspirasi keterlibatan dari pemirsa online. Platform utama mereka mencakup semuanya, yaitu seperti Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, YouTube, dan Twitter. Memang perusahaan membuat kepribadian yang unik secara online, memposting citra dan teks informal yang menghibur lucu seperti meme dan throwback. Yang ketiga, segmentasi digital. Netflix mempertahankan profil terpisah di situs media sosial yang sama untuk topik konten yang berbeda. Faktanya, Netflix memiliki akun individual yang untuk beberapa acara TV original yang paling populer, serta seluruh genre film dan acara. Netflix juga mengadopsi segmentasi geografis dengan akun terpisah untuk negara dan wilayah yang berbeda. Yang keempat adalah partnership. Netflix berinvestasi dalam kolaborasi dengan mitra digital untuk membawa penawaran layanannya ke perhatian pelanggan baru di wilayah yang lebih luas. Partnership terbarunya
adalah dengan teknologi raksasa Korea Selatan yaitu Samsung. Pengguna smartphone Samsung Galaxy akan memiliki akses eksklusif ke konten tambahan dari acara dan film Netflix original, seperti cuplikan di balik layar contohnya. Sementara kemitraan ini juga akan memungkinkan integrasi lebih lanjut dari penyedia hiburan dengan perangkat Samsung. Yang kelima adalah original content. Kunci utama kesuksesan bisnis dan keunggulan pemasaran Netflix adalah pembuatan film dan acara TV yang unik dan menawan. Contohnya seperti Squid Game. Netflix menanggapi upaya ini dengan serius, dengan menginvestasi sebesar 17 miliar dolar, yang sangat besar pada tahun 2020 untuk mengembangkan dan memproduksi film tersedia secara eksklusif melalui platform streaming. Ini adalah salah satu keunggulan kompetitif utama dan pendorong pertumbuhan Netflix. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang solusi untuk perusahaan Netflix. Yang pertama adalah keluhan user. Netflix harus lebih memperhatikan keluhan user, terutama pada video yang kurang stabil. Yang kedua ada fleksibilitas. Netflix harus lebih fleksibel dalam hal pembayaran, khususnya untuk yang berlangganan. Karena kalau kita ingin berlangganan, kita otomatis harus mempunyai kartu kredit, dan itu dianggap sangat tidak fleksibel karena yang tidak memiliki kartu kredit tidak dapat berlangganan Netflix. Yang ketiga adalah memperhatikan ancaman. Netflix harus lebih memperhatikan ancaman dari luar aplikasi yang serupa, contohnya seperti Disney Plus dan yang lain sebagainya. Yang keempat adalah memperhatikan penggunanya. Netflix harus lebih memperhatikan penggunanya, khususnya pada pengguna lama, dengan cara memberikan gift dan juga memberikan perlakuan khusus kepada para pengguna lama. Nah, mungkin itu sekian dari pemaparan yang bisa kami paparkan, mulai dari histori perusahaan, pasca digital marketing masuk, ERP, CSM, SCM, e-money dan juga e-commerce-nya, serta saran untuk perusahaan itu sendiri. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a better fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Iya, mohon cantik. All of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap. I take pride in never working a day.